Halo semua dan selamat datang kembali di channel Trisna Sejati. Nah, ini adalah video serial tentang Firebase Authentication yang nantinya saya akan membuat banyak sekali video tentang Firebase Authentication. Ada Google Ads Authentication, ada Facebook Authentication, dan lainnya ya. Nah, namun di episode pertama ini kita akan awali dengan email dan password authentication. Sebelum kita memulai, mari kita bahas sedikit tentang Firebase Authentication. Firebase Auth atau Firebase Authentication adalah layanan autentikasi dari Firebase yang memungkinkan kita untuk mengautentikasi pengguna dalam aplikasi kita. Nah, jadi Firebase Auth ini menyediakan beberapa metode autentikasi yang tadi saya jelaskan ya, seperti login dengan email, dengan password, kemudian login dengan Google, Facebook, dan banyak lagi tentunya ya. Nah, apa sih yang kita pelajari di video kali ini? Tentunya yang pertama kita akan belajar membuat akun dan aplikasi di Firebase. Yang kedua kita membuat interface-nya ya. Kemudian yang ketiga kita implementasi Firebase Authentication-nya ke dalam aplikasi. Nah, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat akun Firebase. Untuk membuatnya kita harus ke web dulu ya. Namanya console.firebase.google.com. Di sini kita bisa add project baru. Kemudian di sini tambahkan nama projectnya, misalkan My App, gitu kita bikin aplikasinya My App ya. Kemudian klik continue. Nah, di sini untuk melengkapi Firebase dengan analitik, kita continue aja. Nah, jika kamu disuruh untuk memilih akun, silakan pilih akun salah satunya aja ya. Di sini saya menggunakan akun pribadi saya, kemudian create project. Silahkan tunggu beberapa menit, project sedang dibuatkan oleh Firebase. Kemudian setelah project selesai dibuat, klik aja continue. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman utama dari project Firebase kita. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengkoneksikan antara Firebase kita dengan aplikasi yang kita buat. Namun, kita harus membuat aplikasinya terlebih dahulu di Android Studio. Silahkan kita untuk membuka Android Studio-nya terlebih dahulu. Nah, kita Android Studio, kita bikin aplikasi baru ya, new project. Kemudian bikin di MT Activity saja, di next. Kemudian kita bikin nama aplikasinya kita My App ya. Nah, kemudian ini package name-nya sesuaikan saja. Kemudian yang save location-nya juga kita bikin di folder belajar. Kemudian kita bikin folder baru namanya My App. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita pilih programming language-nya Kotlin. Kemudian silahkan klik finish atau kalian pilih dulu minimum SDK-nya. Kalau saya minimumnya saya di Nougat aja ya. Karena untuk Marshmallow dan Lollipop kayaknya sih sekarang sudah mulai berkurang ya penggunanya. Kita klik finish. Nah, tunggu di sini sampai project Gradle-nya selesai. Jika proses Gradle-nya sudah selesai, maka kita akan menjumpai dua buah file ya, yaitu file UI-nya, satu lagi file Kotlin-nya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman web di Firebase-nya ya. Nah, di sini ada tulisan Get Start by adding Firebase to your app. Kita pilih aja yang Android ya. Icon Android itu yang tengah ya, yang ini. Nah, di sini di Android package name kita tambahin package name yang kita buat tadi ya di Android Studio-nya. Kita masih ingat package name-nya trisnasejati.myapp ya. Nah, tapi kalau kalian lupa package name-nya, buka saja Android Studio-nya. Nah, ini adalah package name-nya ya, yang ini ya. Folder di bawah Java ini com.trisnasejati.myapp ini adalah package name dari aplikasi kita. Ini ya, atau bisa copy dari sini nih. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini samakan aja myapp gitu. Kemudian ini application nickname-nya, ini judul aplikasinya, kita isi aja My App sesuai dengan judul aplikasi kita. Kemudian ini debug sign. Nah, kita boleh isi sekarang, boleh juga isi nanti aja. Nah, nanti jika kita bikin autentikasi Google Sign,
ataupun sign ya, kita wajib masukin debug sign-in ini ya. Nah, tapi karena kita mau email, kita bisa skip dulu aja untuk saat ini. Nah, kemudian kita disuruh untuk download filenya ya. Download file Google Services.json. Kita klik aja yang download. Kemudian kita buka filenya. Nah, file ini kita copy. Kemudian kita paste di Android Studio Project ya. Nah, untuk paste-nya kita pilih ke project ya di kiri atas Android ini, ganti ke project. Kemudian ini struktur foldernya kayak gini, buka yang My App ya. Kemudian buka yang app. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian paste di sini. Nah, ini namanya jangan sampai diubah ya, namanya harus Google Min Services.json. Nah, ini adalah yang tadi kita download ya, scriptnya kayak gini. Setelah itu kita bisa close aja, kemudian kita kembalikan ke Android. Kemudian kita kembali lagi ke webnya, kita klik next. Nah, setelah itu di sini ada kita harus menambahkan dependensi ya dari Google-nya. Nah, yang pertama kita pastikan bahwa Google dan Maven Central ini ada di build script ya, di build Gradle. Nah, jadi build Gradle-nya itu ada dua, yang tipe project yang ini, satu lagi yang ini. Nah, namun di sini di tutorial yang di konsol Firebase ini, di web Firebase-nya itu kita harus ngeceknya di project ya, sedangkan di Android Studio versi terbaru di sini gak ada nih ya, build scriptnya gak ada. Nah, gimana? Nah, ini kalian jangan khawatir karena build script di Android Studio versi terbaru ini ya, kalau kamu menggunakan versi terbaru, itu lokasinya di ini nih, di setting Gradle. Nah, buka aja nih setting Gradle. Nah, kayak gini. Nah, itu repositoriesnya ada di sini. Nah, ini sudah ada ya. Repositories Google sama Maven Central udah ada dua-duanya. Di sini juga udah ada. Kemudian kita nambahkan dependencies GMS ya, Google Services. Copy aja di sini. Kemudian kita buka yang ini nih, yang build Gradle project ya. Nah, yang isinya ini doang. Kemudian kita bikin build script di atas ya, posisinya paling atas, jangan di bawah plugin. Kita bikin aja build script kayak gini. Kemudian bikin dependencies, kemudian masukin Ctrl V di sini untuk paste. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya di bawah itu kita nambahin plugin ya, plugin GMS juga di pluginnya. Nah, jadi ada di sini nih di build Gradle. Nah, di sini kan ada plugins, tambahin ke bawah sini. Yang bawahnya ada dependencies lagi, nambahin yang Firebase Bomb. Tambahin ke paling bawah. Nah, di dalam ini ya, di dalam dependencies ini, di mana aja yang penting di dalamnya, kita di bawah aja biar kelihatan. Kemudian satu lagi yang ini ya, Google Firebase Analytics KTX-nya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan analitik ke dalam Google Analytics ya. Nah, ini kalau misalkan pengen ada pembaharuan, pembaharui aja supaya ke yang codingan terbaru gitu ya. Nah, kemudian di sininya disuruh untuk since now ya. Nah, kemudian kita klik aja since now di pojok kanan atas. Nah, itu tunggu aja sampai proses ini selesai. Nah, baik, selanjutnya kita langsung saja ke sini. Ada next lagi ya di web Firebase-nya. Kita continue to console aja. Kalau udah buat nih, jadi tampilannya akan seperti ini nih. Ada My App ya, yang barusan kita buat. Kalau diklik, nah di sini ada setting. Nah, ini adalah konfigurasi Firebase milik aplikasi kita ya. Kita ke sini nih, ke build ya, paling bawah. Nah, di sini ada authentication ya. Kita buka authentication. Nah, di sini belum kita aktifin. Kita get start aja, klik ya get start-nya. Kemudian di sini akan disuguhkan dengan beberapa metode dari login ya, bisa login email, nomor telepon, dan Google, Game Center, Microsoft, Facebook, dan lain-lain ya, banyak. Nah, kita akan ngaktifin dulu yang email ya, email password. Nah, yang email password ini klik aja,
kemudian aktifin, kemudian save. Nah, di sini sign provider yang sudah aktif adalah email dan password. Nah, setelah membuat akun Firebase dan menyambungkan aplikasi Firebase dan aplikasi Android Studio, selanjutnya kita akan membuat user interface. User interface ini akan ada 3 ya, login, register, dan tampilan utama setelah login ya. Oke, kita ke project. Kita di sini kan ada main activity. Nah, kita gunakan main activity ini untuk halaman utamanya ya. Kita hello world. Nah, kalau hello world ini nggak usah dihapus kayaknya deh. Nah, kita tambahin ID-nya ini, hello world-nya ya, ID. Ini hello world. Kemudian kita tambahin satu text view. Kita bikin sederhana dulu aja ya. Kita teksnya adalah, nah ini adalah nama usernya, nanti kita tambahin di sini. Kemudian kita constraint top, bottom, top. Nah, yang ini yang hello world. Supaya posisinya ada di bawah si hello world ini ya. Nah, kemudian untuk end dan start kita copy aja dari sini ya biar cepat. Nah, biar di tengah kayak gini. Nah, ini adalah untuk nama ya. Kita full name. Nama kita nanti akan tampil di sini ya setelah login. Nah, kita percantik dengan font style-nya bold ya, text style-nya. Sama ini deh ya, sama emailnya deh ya biar lebih bagus. Nah, sama emailnya kita kopas aja dari atas tadi. Nah, ini untuk nampilin emailnya. Nah, ini bottom up-nya diganti ke full name supaya di bawah full name emailnya. Nah, kayak gini kan. Setelah itu kita sudah membuat layout untuk main activity, yaitu utamanya. Kemudian kita close dulu semuanya. Kita bikin activity baru namanya login dan register. 2 ya, activity empty activity ya. Kita bikin login activity, dan kemudian activity kedua kita bikin register activity. Kita bikin di 2 activity yang berbeda ya biar lebih mudah. Nah, kita ada 2 activity baru yaitu login dan register. Nah, selanjutnya kita bikin layouting di login dan register. Nah, untuk desainnya kita bisa pilih ini kan landscape ya. Kita pilih aja yang font ya. Nah, di sini ada handphonenya, kita tampilin yang font ya, yang ini. Nah, maka ini tampilan handphone gitu ya. Kemudian kita bikinlah di sini bikin yang sederhana aja ya. Nanti untuk tampilan yang lebih bagusnya kamu bikin sendiri aja. Kita bikin yang sederhana dulu. Baik, kita langsung saja pakai linear layout. Oh, sorry, kita pakai scroll layout aja ya. Kita pakai scroll view dulu supaya layoutnya bisa di scroll. Kemudian di bawahnya baru kita tambahkan linear layout. Nah, orientationnya kita pilih vertikal. Kemudian kita kasih padding sebesar 14 dp. Kemudian di sini baru kita nambahin kita title dulu ya, title, text view, match parent gitu ya. Nah, sini ini kan register ya, daftar misalkan ya, daftar sekarang kayak gitu. Kemudian kita atur alignmentnya ke center supaya di tengah. Kemudian kita tambahin teks dulu ya, tag input layout dulu biar bagus, match parent, wrap content kayak gini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan edit tag di dalamnya. Input tipenya tambahin, kita bikin full name dulu ya, name ya, person name kayak gitu ya. Nah, ini kan terlalu mepet, kita tambahin margin topnya 14 dp. Nah, biar gak terlalu mepet. Nah, seperti itu ya. Kita tambahin juga hintnya. Kalau di HTML ini namanya placeholder ya. Misalkan ini nama lengkap gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk text input layout ini bisa disesuaikan nih. Misalkan kita bikin box mode ya. Kalau modenya outline ya kita kayak gini. Ada bordernya. Tapi ada juga mode lain yaitu fillet. Fillet ya ini bawaan defaultnya. Nah, terus ada juga satu lagi non. Jadi gak ada, udah gitu polos doang gitu. Tapi kita akan pilih yang mode outline ya, supaya lebih bagus. Kita kasih ID full name ya.
Kita kasih copy paste aja ini karena sama biar cepet. Nah, ini untuk email. Ganti aja ini ID-nya email, kemudian input tipenya email address. Hint-nya juga sesuaikan ya alamat email. Kemudian satu lagi. Nah, ini untuk passwordnya. Nah, ini juga password ya, isi aja teks password. Ini kata sandi ya. Nah, biasanya kan kalau kata sandi itu ada dua ya, ada kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Kita bikin satu lagi. Ini password conf aja ya, confirmation maksudnya. Kemudian ini text password. Nah, ini konfirmasi kata sandi. Nah, untuk kata sandi itu biasanya kan kita bisa nampilin teksnya, bisa kita sembunyikan teksnya ya. Nah, caranya itu kita bikin aja di sini password ya, password toggle enable true. Nah, di sini akan ada muncul nih toggle-nya di sisi kanan. Di sini juga tambahin aja nih di confirmation-nya password toggle enable-nya. Kemudian kita tambahin satu lagi button. Nah, kita atur teksnya daftar sekarang. Nah, ini terlalu mepet, kita atur lagi margin top sebesar 20 aja biar membedakan. Nah, seperti itu ya. Tapi kayaknya ini kebesaran deh. Kita perkecil jadi 10 aja ya antar isiannya. Nah, udah. Karena yang pertama kita tambahin 20. Nah, ini sih terserah kalian aja ya. Kalau margin top terserah kalian, sesuaikan aja dengan layout yang kamu mau gitu. Ini juga jangan sampai lupa ya tambahin ID di buttonnya. Button register. Nah, kalau di layout register ini kan biasanya ada satu lagi tuh button untuk kembali ke login ya. Nah, biasanya kita tambahin dulu si text view-nya. Misalkan teksnya itu misalkan apakah kamu sudah memiliki akun gitu kan. Apakah Anda sudah memiliki akun gitu. Nah, kita alignment-nya set center. Nah, marginnya margin top kita pisahin supaya ada jarak. Nah, di bawahnya baru kita tambahin tombol ya. Nah, ini button ID-nya button login. Ini juga login sekarang gitu ya. Nah, ini tombolnya warnanya bisa diubah ya dengan nambahin background tint. Black juga boleh deh. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan colornya bisa diubah juga tuh, text color. Ah, ini kan white aja deh. Yang atas juga bisa sih. Tapi yang atas sih lebih enak udah kayak gitu ya. Bukan yang ini. Nah, yang atas juga colornya kita bisa black, bisa. Nah, ini ada pilihan warna yang sudah defaultnya ya. Nah, ini ada purple 700. Nah, ini yang saya pilih yang ini aja. Atau kita juga bisa masukin kode warna. Kayak gini ya, kode warna. Atau bisa juga klik di sininya. Nah, kita pilih warna apa gitu. Kita bisa juga nah kayak gitu ya. Nah, bebas sih. Kalian pakai cara apa? Tapi saya pakai ini aja, purple. Kemudian kita bikin satu lagi layout untuk loginnya.
Nah, kalau login kan cuma ada dua biasanya ya, email sama password. Nah, layout ini bisa di copy nih ya ke sana. Tinggal Ctrl A, copy, terus ke login. Nah, di sini login split ya. Ctrl A, paste aja. Nah, tapi ini harus ubah-ubah ya. Nah, ini kan kontaknya jadi ke login activity kan gitu. Kemudian daftar sekarangnya ganti login sekarang. Full name-nya kita hapus karena ini login. Ini alamat email, password satu laginya kan nggak perlu ya. Nah, kita hapus. Nah, di sini juga kita tukar ini button login. Biasanya masuk ya, masuk kayak gitu. Nah, kemudian di bawahnya button register. Daftar sekarang. Nah, ini misalkan belum punya akun, apakah Anda belum memiliki akun? Nah, kayak gini ya. Nah, udahlah kayak gitu aja. Ada button login, button register, sama password email. Setelah membuat user interface, tentunya kita harus mengimplementasikan Firebase Auth ini ke dalam project Android, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman dari Kotlin. Caranya sangat mudah. Kita tinggal masuk ke register ya. Kita bikin yang registernya dulu. Kemudian kita tambahin semua ininya, formnya kita tambahin ke sini. Var let init ya. Kemudian kita tambahin misalkan ini edit full name. Nah, ini edit tag ya. Kayak gini. Di bawah juga semua let in semua. Nah, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa diinisialisasi di sini ya. Kemudian kita tambahin Firebase kita ke dalam activity register ini. Caranya kita bikin aja var di sini, base out aja kayak gini ya. Kemudian sama dengan Firebase out. Oh, sorry, ini belum ada ya, Firebase outnya belum ada. Oke, karena belum ada, kita pergi dulu ke build Gradle tipe modulnya. Nah, di sini betul belum ada untuk authentication-nya. Kita tambahin aja di bawah. Nah, itu untuk dependensinya implementation com, tentunya dari Google. Firebase out ya, KTX ya, pakai yang KTX yang ini. Setelah itu jangan lupa di since now dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, maka setelah kita menambahkan implementation di sini, Firebase out-nya, di sini kita bisa nambahin yang tadi ya, var Firebase sama dengan ya, Firebase out sama dengan Firebase out get instance. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kemudian setelah itu kita gunakanlah ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita tambahin dulu di on start ya. Jadi kita cek dulu nih di on start-nya. Kita tulis aja di sini on start, nanti ada muncul yang paling atas, enter, kita kayak gini. Nah, kita cek dulu apakah dia sudah login atau belum ya. Kalau misalkan udah login ya kita arahkan ke main activity gitu ya. Jadi if Firebase out current user. Nah, jika current usernya not null nih, kita arahkan gitu start activity. Nah, di sini untuk konteksnya isi aja this. Kemudian arahkan ke main activity. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita langsung loading di tombolnya. Oke, kita tadi tombol lupa nambahin ya. Buat aja nih button register, button ya. Kemudian satu lagi button login. Nah, sekarang ini kan di register. Kita bikin loginnya dulu, button login ya, untuk kembali ke halaman login. Set on click listener.
Nah, ini ganti kurungnya menjadi kurung kurawal. Nah, kita arahkan ke login ya, start activity, intent, kemudian di sininya this, kemudian login activity, kelas Java ya, kayak gini ya. Kemudian jangan lupa ini finish karena ini ada di register ya. Nah, kemudian untuk button registernya sama ya, ganti kurung kurawal. Nah, kita validasi dulu nih si full name, email sama passwordnya apakah sudah valid atau belum. Caranya kita cek dulu apakah edit full name-nya itu sudah diisi. Nah, kayak gini. Atau juga kita pakai codingan yang direkomendasi, yaitu is empty. Kita cek semuanya nih. Kita cek edit full name-nya, pakai dan ya. Kita cek emailnya. Kemudian kita cek lagi passwordnya. Nah, kalau password ini cukup satu aja ya, karena nanti kita cek lagi di bawah. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih, apakah passwordnya itu sama dengan edit password yang konfirmasinya. Nah, kalau sama kita baru launch register gitu ya. Kemudian kalau di sini belum ada data yang belum diisi, kita tampilkan TOAS. Nah, TOAS ini berisi message ya. Silahkan isi dulu semua data. Nah, kemudian ini isi aja length sort ya. Nah, kalau gini klik alt enter, klik enter lagi. Nah, sampai ungu kayak gini ya. Kemudian jangan lupa show. Ini juga sama, else-nya kita tampilin TOAS. Copy saja dari sini. Nah, ganti. Nah, kalau ini kata sandi harus sama gitu ya. Atau konfirmasi kata sandi harus sama gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung proses nih si registrasinya. Nah, untuk proses registrasinya kita pindahin aja ya di sini. Misalkan kita bikin file baru gitu ya. Proses register kayak gini. Yang dari sini itu kita arahkan di sini proses register. Nah, biar codingannya lebih rapi aja gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa tambahin di sininya ya. Full name-nya pindahin nih ke file. Jadi kan edit full name di sini. Text to string-nya. Nah, pindahin ke variabel-variabel kayak gini semuanya ya. Kalau password satu aja ya. Karena tadi kan udah divalidasi di atas. Kemudian kita langsung ke proses registernya. Sign in with email and password. Nah, di sini masukin aja nih email sama password. Kemudian di bawah baru kita tambahin add on complete listener. Nah, ini ganti juga pakai kurung kurawal. Di sini tambahin teks ya untuk nyimpen datanya. Kemudian baru ke bawah kayak gitu codingannya ya. Kemudian kita cek nih apakah pendaftarannya itu berhasil ataukah gagal. Nah, kita cek aja di sini teks is successful. Jika sukses, ya berarti sukses. Jika gagal berarti ya kita tampilin TOAS lagi ya. TOAS itu berisi message-nya. Kita ambil nih message-nya atau kita buat aja pendaftaran gagal gitu ya. Dan kita di bawah juga bisa nambahin lagi nih, misalkan add on failure listener ya. Nah, ini misalkan errornya sama kayak tadi kayak gitu. Nah, di sini juga nambahin bisa. Jadi pesan errornya itu di sini. Message ya, ini kita ke localize message. Nah, kayak gini ya. Nah, yang kemudian di sini nggak perlu ditambahin karena on failure-nya sudah kita handle di bawah. Nah, setelah pendaftarannya selesai, kita kan belum nambahin nama nih ya. Namanya itu belum diapa-apain.
Nah, kita coba langsung di sini nih edit namanya. Ini kan yang masuk baru email sama password ya. Nah, di sini kita tambahin aja file user update profile gitu ya, sama dengan profile change request. Oke. Nah, di sini kita tambahin ini ya, display name-nya sama dengan ini full name yang atas. Nah, full name-nya kita tambahin ke sini. Nah, setelah itu kita tambahin lagi di sini file user ya, yaitu kita dari text result user ya. Nah, kemudian barulah kita update nih, user update profile. Nah, baru masukin ini kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bikin juga add on success listener ya. Nah, kalau sukses ya udah gitu, kita larikan ke main activity. Nah, kayak gini ya. Tapi kalau misalkan add failure, nah kita bikin errornya juga. Kita tampilin TOAS di sini juga ya. Oh, ini ada errornya, ada 2 kali ya. Nah, ini error 2 ya, biar gak salah. Nah, ini kan belum tentu ada nih ya. Ini harus di tanda serunya 2 kayak gitu ya. Nah, biar gak error. Oke, udahlah kayak gitu aja. Oh, ini juga bisa on complete listener aja ya. Nah, di sini juga bisa on complete listener aja. Sama aja sih, sukses complete sama. Tapi kalau complete itu belum tentu sukses ya. Kalau sukses itu pasti sukses gitu ya. Nah, ini juga bisa di set ke private katanya. Nah, private. Nah, setelah itu barulah kita bikin codingan di login-nya. Di login kan masih kosong. Nah, kita sama juga masukin ini nih formnya ke situ. Nah, kita copy aja deh dari sini ya biar cepet. Kita ke atas. Nah, kita copy nih dari atas sampai bawah ini, sampai on start ke login. Nah, copy-nya di sini. Paste. Nah, full name-nya hapus, password confirmation-nya hapus. Nah, udah sisain 4 ini aja. Nah, kalau ini kan sama nih ya, logiknya. Kalau misalkan udah login ya kita lempar ke main activity. Nah, kemudian di sini juga nih kita copy aja karena sama ya, email sama password doang 2. Oh iya, ini lupa ya. Ini kita lupa belum nambahin ke sini ya. Ah, untung saya cek ya. Nah, ini kan kita lupa button registernya gak dimasukin nih, sorry ya. Nah, register button login. Nah, ini sorry ya, ini kelupaan, jadi silahkan aja diikuti aja. Nah, ini kita kopas ke sini biar cepet aja. Kemudian sama buttonnya 2 tadi ya, button register sama button login. Nah, udah. Ini kan sama ya, ini untuk ID-nya di sini email, ada password, button login, button register. Ya udah gitu, sama aja, email, password, button register, button login. Namun di sini implementasinya agak berbeda ya kalau login. Nah, di sini kita validasi dulu ya button login, set on click listener, ganti pakai kurung kurawal. Kemudian validasi dulu, edit emailnya apakah udah diisi atau belum. Length sama dengan 0. Bisa juga disempurnakan dengan coding is not empty ya. Kemudian satu lagi dan 2 ya, edit password, text is not empty. Nah, jika belum diisi ya kita tampilin TOAS lagi. Nah, kayak gini ya. Silahkan isi email dan password terlebih dahulu. Ini juga length short ya. Nah, ini kalau kayak gini, klik di sini ya, akan muncul kayak gini. Klik aja Alt Enter. Nah, klik Enter lagi. Udah,
klik aja show di sini ya, tulis show, jangan lupa. Nah, seperti itu. Kemudian kita pisahin lagi untuk proses loginnya. Private fun proses login. Oke. Nah, barulah di sini bisa manggil tuh proses loginnya. Nah, proses login sama seperti tadi ya, tambahin juga file email sama dengan edit email gitu ya, text to string. Passwordnya juga. Nah, kayak gini. Nah, di sini juga ambil ya verbase out-nya. Nah, kalau ini sign in with tadi di sini apa ya? Oh iya, sorry ya, ini di register activity. Nah, ini tadi saya keliru ya, sorry, tinggal ganti aja ininya jadi create user with email and password. Nah, sekali lagi sorry ya, tadi saya kira ini login ya. Oke, jadi yang register ini kayak gini ya perubahannya, ubah aja kayak gini jadi create user with email and password. Kemudian yang login, barulah yang login ini sign in with email and password. Barulah di sini masukin email sama password. Nah, barulah ini add on success aja ya. Kita langsung ke success. Nah, kalau success, start activity, kita lempar ke main activity. Kalau misalkan failure atau gagal, nah, kita tangkap errornya. Kita toast lagi ya, tampilin di toast lagi. Nah, ini error localize message ya. Ininya link sort lagi show. Oke, ini ya untuk loginnya. Nah, di sini kan kita proses login dan register ini sudah selesai ya. Cuma kita kan belum ada nambahin loading gitu kan. Kalau kita klik login kan biasanya ada login tuh ya, proses login. Nah, kita tambahin tuh biar cantik aja gitu ya tampilannya, biar bagus. Kita tambahin namanya progress dialog ya. Di atas aja kali ya, di sini ya. Let init var progress dialog. Nah, ini progress dialog. Kemudian di sini tambahin progress dialog sama dengan, nah ini konteksnya this aja. Kemudian progress dialog ini tambahin title-nya misalkan loading, logging gitu ya. Progress dialognya set message-nya misalkan silahkan tunggu. Nah, barulah di bawah ini kita tambah ini sebelum sign in ya, progress dialog show ya, di show. Nah, kemudian setelah di sini ya, kita bikin baru aja ya, kita pisahin add on complete ya, complete listener. Nah, kita bikin progress dialog dismiss. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita pisahin nih, kalau sukses ke sini, kalau failure nampilin ini, kalau complete mau sukses mau failure progresnya dihentikan gitu ya. Sama register juga kita buat sama aja ya. Copy juga di sini. Ini juga sama. Nah, kemudian di bawah sini pastikan progress dialog show-nya di sini, hide-nya di on complete listener. Nah, ini kan on complete listener-nya ada lagi nih, ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini berarti kita complete-nya itu di sini, yang complete yang terakhir. Nah, jadi progress dialognya itu di hide di sini, di dismiss di sini ya.
sama di sini tentunya ya. Nah, jikalau ada gagal gitu kan, nah progres dialognya sampai sini. Jikalau berhasil, progres dialognya sampai complete yang ini ya, yang update profile. Nah, selanjutnya kita implementasikan juga di main activity-nya. Ini bisa close aja semuanya. Kita buka main activity. Kita buka layout-nya ya. Siapa tahu tadi lupa ya, kita ada full name, ada email. Nah, kita buka main activity. Kita let init for lagi. Misalkan ini tag full name. Ininya tag view ya. Satu lagi yaitu tag email. Nah, sama seperti tadi ya. Diinisialisasiin. Nah, kayak gini. Kemudian di sini juga tambahin aja var base out sama dengan var base out get instance. Kemudian di sini ada yang namanya var base user sama dengan var base out current user. Nah, jadi di sini juga ada lagi nih, jika var base usernya not null, ya udah kita tampilin semuanya di sini ya. Text full name-nya kita tampilin ya, var base user, kemudian display name. Kemudian di sini juga text emailnya, kemudian var base user email ya. Kemudian jika usernya nggak ada atau belum login, kita lempar lagi ke login. Nah, intinya kalau gitu alt enter aja. Kemudian ke login ya. Nah, kayak gini untuk ngelempar ke login. Ininya finish ya kalau kelempar ke login. Nah, udah ya, kayak gitu aja. Dan di loginnya juga kayaknya tadi belum ya. Oh iya, belum. Button registernya belum kelempar ke register ya. Set on click listener ganti. Nah, ini start activity intent this, kemudian register activity ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi udah ya. Kita periksa lagi ya semuanya. Nah, jadi ada main activity, isinya cukup gini doang. Ada login activity, isinya kayak gini doang ya. Kalian cek lagi. Silahkan cek lagi. Register activity-nya juga dicek lagi ya. Siapa tahu ada yang salah atau ada yang kelewat karena di skip gitu ya. Saran saya sih jangan di skip ya videonya. Nah, setelah kamu memastikan bahwa codingnya sudah betul, kita coba jalankan di emulator ya. Kita buka terlebih dahulu emulatornya. Ya, semoga nggak nge-lag ya. Nah, ini emulator saya sudah terbuka nih. Kita coba ya jalankan aplikasinya. Ya, kalau merasa ini coba di close aja, kita jalankan aplikasinya ya. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini aplikasinya sudah jalan di emulator ya. Kita sudah terlihat ini langsung kelempar ke halaman login. Kemudian kita juga bisa daftar. Nah, ini halaman daftar. Kalau kita ke login ya login lagi gitu. Tapi kita kan belum bikin daftar apapun ya di aplikasi kita. Kita coba daftar deh ya namanya ya. Ini kita daftar pakai nama saya, Trisnawan. Nah, ini kita daftar pakai nama saya. Bebas aja sih ya. Misalkan kontak@trisnasejati.com. Kemudian untuk kata sandinya kita pilih kata sandi ya tentunya terdiri dari angka dan huruf ya. Minimal 8 karakter biasanya.
Kita misalkan bikin kata sandiku 00 gitu ya. Ini juga ya, ini coba cek. Nah, kayak gitu bisa dibuka tutup. Nah, ini juga kata sandiku 00. Nah, kita coba ya. Nah, tadi kan ada kalau misalkan kata sandinya beda gitu kan pas daftar. Nah, ini pasti konfirmasi kata sandi tidak sama ya. Tuh, ada toas ya, harus sama. Nah, kemudian kita samain, udah ya, datanya udah benar. Kita coba daftar sekarang. Nah, setelah daftar, kita berhasil login ke aplikasi kita, yaitu namanya dan email kita langsung tampil. Kita belum coba login. Nah, tapi kalau kita close, misalkan ya, kita close, kemudian kita masuk lagi ke MyF ya, yang ini. Nah, kita gak masuk ke login lagi karena kan kita tadi udah login ya. Jadi kita sessionnya udah login. Nah, untuk mencoba login kita harus logout nih. Nah, untuk logoutnya kita belum bikin. Kita coba bikin logoutnya terlebih dahulu deh ya, biar sekalian tutorialnya biar lengkap gitu ya. Kita bikin logout. Ya, saya tutup dulu emulatornya ya, biar gak nge-lag. Nah, di sini di main activity. Nah, kita bikin logout. Nah, tombol logoutnya kita bikin di bawah aja ya. Misalkan ini ada button. Kita tambahin margin ya biar nggak mepet. Nah, kayak gitu. Tambahin ID-nya juga. Button logout. Nah, di sini di main activity kita tambahin logout nih. Button logout. Di sini juga ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan ada error, katanya tidak ada di main activity. Nah, kita kan udah nih button logout udah ada sini, tapi masih error. Ya udahlah, gak apa-apa gitu kan. Atau kalian bisa build ya, kalian klik build aja, kemudian rebuild juga pasti gak error lagi ya. Nah, coba kita langsung saja deh lanjutkan aja button logoutnya. Set on click listener. Kemudian Firebase authentication, Firebase out ya. Nah, kita sig out ya, kita sig note kayak gini. Nah, kayak gitu aja. Ini untuk proses logoutnya sangat simpel. Tapi kemudian kita lempar ke login ya, start activity, lempar ke login. Kemudian jangan lupa ininya di finish ya, biar gak bisa di back nanti sama user. Oke, seperti itu. Kita coba ya jalankan lagi. Kita sudah nambahin fitur logoutnya. Kita coba jalanin lagi. Nah, di sini aplikasinya sudah tertampil ya. Di sini sekarang ada tombol logout yang bisa kita klik. Nah, setelah logout kita balik lagi ke halaman login. Nah, kita coba loginnya ya. Tadi kan register udah berhasil. Kita coba loginnya ya. Tadi emailnya kontak@trisnasejati.com ya. Kemudian kata sandinya kata sandiku 00. Nah, coba kita salahin dulu ya kata sandinya jadi 11 gitu ya. Kita salahin, masuk. Nah, itu ada password is wrong ya. Tuh kan ada toas password salah. Kemudian kita coba lagi password 00 kita benerin. Masuk. Nah, itu sudah masuk ya. Nah, jadi login dan register kita sudah masuk. Nah, lalu kata sandi kita, email kita dan nama kita itu tersimpan di mana? Nah, itu tersimpan di Firebase Console-nya. Nah, di sini kan ada user nih. Ya tentunya di ini ya, di shortcut
di authentication atau di build authentication. Nah, di sini ada user. Nah, ini user. Nah, ini adalah user yang barusan login, yang barusan daftar di aplikasi kita ya. Dan ini yang tertera di sini cuma email sama user ID ya. Nah, kalau password tentunya gak bisa dibuka ya. Meskipun kita yang punya database-nya, kita gak bisa buka passwordnya ya, karena ini diprotect. Dan kita juga bisa reset passwordnya dari sini. Untuk reset password ini bukan nampilin password, tapi untuk menghapus password sebelumnya gitu ya. Nah, ini untuk disable account, ini untuk hapus akunnya. Nah, jadi kalau kita register baru gitu, kita misalkan baru, misalkan nama kayak gini ya. Kita samain aja kata sandinya. Nah, kalau ada user yang daftar baru, nah ini kan daftar baru nih, user baru. Nah, maka di sini juga kalau di refresh ya, kita coba refresh halamannya. Nah, di sini juga ada tertulis ya, di sini ada user baru namanya dika@trisnasejati.com. Nah, itu dia tutorial membuat login dan register di Android Studio menggunakan Kotlin dan Firebase Authentication. Nah, nanti di episode selanjutnya kita akan bahas tentang Google Authentication ya. Selanjutnya ya, yang lain juga kita akan bahas ya. Untuk video kali ini cukup sekian, saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.